Ternyata sampai saat ini masih banyak orang yang blow on loh, yang nggak tahu batasan diri ketika dia sudah dalam suatu hubungan. Padahal yang menjembatani sebuah hubungan itu adalah batasan yang sehat. Tapi anehnya masih banyak orang yang menyepelekan batasan ini hanya sebagai nggak apa-apa kok, dia cuma teman doang. Lagian dia juga udah punya cewek. Jadi apa aja sih batasan yang sehat itu, kita bahas hari ini. Oh ya, dan materi ini gue ambil dari beberapa studi yang lu bisa cek sendiri. Yang pertama adalah pemberian ruang. Maksudnya di sini apa? Jadi gini, biasanya ketika kita sudah di dalam suatu hubungan, kita kadang nggak sadar kalau kita tuh nggak pernah memberi ruang atas diri kita masing-masing. Dan nanti itu jatuhnya bukan jadi sebuah hubungan, malah menjadi sebuah keterikatan. Nah, itu harus dibedain. Ketika sudah terikat, itu nantinya akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Dan kebiasaan akan menjadi sebuah kepribadian yang utuh. Nah, keterikatan ini kalau nggak di-maintain dengan baik, akan menjadi sebuah racun di dalam sebuah hubungan. Jadi ketika ada salah satu dari mereka yang hilang, yang satu ini akan merasa kosong. Padahal hubungan yang ideal dan sehat itu ketika keduanya sudah merasa penuh secara emosional, finansial, dan spiritual. Simpelnya, hubungan itu bukanlah 50-50, tapi keduanya harus sama-sama penuh. Misal pahit-pahitnya nih, ketika nanti hubungannya sedang ada masalah, atau bahkan sampai menyudahi hubungan tersebut, masing-masing dari mereka tidak akan merasa kehilangan diri mereka seutuhnya. Itu kenapa jangan pernah memilih hubungan yang didasari oleh rasa kesepian. Makan tuh ego lu. Udah umuran segini masih kayak gitu kelakuannya. Gue heran, ternyata di luaran sana tuh masih banyak orang yang belum bisa membedakan antara self-care dan self-obsession. Dan akhirnya makin banyak nih para NPD yang bersembunyi di balik istilah self-care or self-love. Jadi apa sih perbedaannya? Atau mungkin salah satu dari lu adalah orang yang obses sama dirinya sendiri. Oke, jadi definisi utama dari self-care itu lebih kepada untuk menjaga keseimbangan hidup dan meningkatkan produktivitas serta menjaga kesehatan mental. Aktivitas self-care ini lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar pribadi, tapi tanpa berlebihan atau menjadi egois. Nah, sedangkan self-obsession, perhatian berlebihan dan berpusat pada diri sendiri, dan ini seringkali mengacu pada perilaku narsisme. Tapi jangan salah, tingkat kecemasan dari para NPD ini tuh lebih tinggi dibandingkan orang-orang normal. Karena ya itu tadi, mereka terlalu berlebihan, obses terhadap dirinya sendiri, sampai akhirnya menimbulkan kecemasan di luar batas normal. Makanya, kita tuh sebenarnya nggak usah terlalu khawatir sama para NPD, karena deep down, kehidupannya itu sebenarnya sangatlah menyedihkan. Simpelnya, self-care itu lebih kepada apa aja sih yang bisa gue kembangin dari diri gue sendiri. Misal, setelah gue membaca beberapa jurnal tentang psychology of perfume, ternyata aroma itu bisa sangat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap diri kita. Sampai akhirnya lu scroll, dan malah dapet harga parfum yang murah. Nah, sedangkan self-obsess itu lebih fokus kepada citra diri. Gimana ya caranya biar orang lain tuh mandang gue superior terus? Bahkan orang-orang yang konglo, lu pelajari deh, mereka itu sangat menghindari sama yang namanya self-obsession. Karena itu tuh akan menjadi sebuah burden atau beban di dalam kehidupan lu. Nah, makanya mulai dari sekarang coba bedakan antara self-care dan self-obsession biar lu hidupnya nggak cemas dan panikan terus.